Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, masih ingat nggak kita tahun ini belajar tentang apa? Growing deeper, bagaimana bertumbuh lebih dalam, berakar. Karena kalau kita lihat orang-orang naik ke atas tanpa bawahnya dikuatin, itu bisa goyang, bisa rubuh. Kita nggak apa-apa, kita percaya slow is fast. Pelan-pelan nggak apa-apa, tapi nanti begitu kuat, boom, pertumbuhannya luar biasa. Dan bulan ini kita mau belajar tentang masalah hati. Hati itu penting banget. Hati itu adalah gabungan roh dan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau rohani kita dibangun, rohani itu akan menguasai jiwa, hatinya bagus. Tapi kalau rohaninya nggak dibangun, jiwanya yang dominan. Jadi jangan pernah lupa, manusia itu hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, hati itu di mana? Di sini. Ini hati. Cie, serange. Ini hati. Jadi kalau rohnya kita bangun, rohaninya naik, rohani ini akan menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak. Hatinya bagus. Tapi kalau hatinya nggak bagus, itu biasanya karena rohaninya nggak dibangun, walaupun Kristen, jiwanya yang dominan. Bagaimana caranya kita tahu hati orang bagus atau tidak? Hati itu kayak tanah. Jadi dia akan mengeluarkan buah. Ini pohon ya. Buahnya banyak banget. Cara ngomongnya beda. Karena apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Hatinya nggak bagus, mulutnya nggak bagus. Ya ini pembukaan aja. Kenapa kita mau bahas tentang hati? Karena hati itu tanah. Saya minta di sini disiapkan pot isi tanah. Kelihatan nggak sama Bapak Ibu? Kelihatan ya? Nah ini tanah. Nah ada orang yang hatinya keras. Itu di semen. Kelihatan ya? Nah, setiap kali kita dengar firman Tuhan itu kan benih ya. Benihnya kalau kita taburin di tanah, apalagi tanahnya subur, bertumbuh gak? Nah, jadi harusnya kalau kita ikut Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apalagi dari Gilgal berdiri pastor 30 tahun, udah rindang tuh pohon, susah dicabut, udah panen berkali-kali. Tapi kalau hatinya keras, mau ditaburin begini, dia gak akan tumbuh. Dia dengar firman, tapi gak bertumbuh. Nah makanya hati kita mau beresin selama sebulan ini. Masalah gini, hati orang gak ada yang bisa tahu. Cuma Tuhan Yesus yang tahu hatinya kita. Orang suami istri yang gak tahu kalau berantem, lu maunya apa sih? Tuh gak tahu pasangan. Kawin 20 tahun, anak 3, lu maunya apa? Jadi saya kasih judul, The Cure for a Hardened Heart. Bagus kan? Inggris banget. Nanti di YouTube kita Indonesiain biar bisa banyak yang dengar. The Cure, apa senjata pamungkas, obat ampuh untuk hati yang keras. Hati itu kalau tambah keras tambah bahaya loh. Makanya ada pengerasan hati namanya apa? Sirosis ya. Itu juga bahaya. Nah apa sih penyebab hati yang keras nih, pembukaan dulu. Yang pertama dosa. Semakin kita berdosa dan gak bertobat, saya sih ada 10 dosa pastor, 9 udah beres. Cuma 1 itu dosa kesayangan saya. Kecil lah, dosa kecil. Sama, keras. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Tuhan kasih pesan gede banget. Be fruitful and multiply. Kuasai bumi, taklukkanlah itu. Ini pohon jangan dimakan ya. 1 ini jangan nih, nanti kamu mati. Itu semua pohon boleh dimakan buahnya. Dilanggar, suami istri makan. Tuhan datang. Kamu makan buah itu ya, Adam ya. Tuh istri saya ngasih. Tuhan nanya Hawa, Wak kamu makan ya? Oh itu ular yang goda. Dikasih kesempatan bertobat, nggak mau. Dosa apa sih? Dosa tidak bertanggung jawab. Dosa bukan hanya melanggar firman Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu juga dosa. Jadi dia menolak tanggung jawab, hatinya keras, dia diusir keluar dari Taman Eden.
Kita bisa Kristen, waktu dosanya kita nggak bertobat, hatinya tambah keras, Tuhan nggak usir, tapi tambah lama kita tambah jauh dari Tuhan, gitu. Yang kedua, penyebab hati yang keras, menolak teguran Allah. Kain sama Habel sama-sama persembahan korban. Habel diterima korbannya, Kain nggak diterima. Panas dong hati Kain, hatinya panas, mukanya muram. Tuhan dia bilang, itu muka udah merah lu, udah berasap tuh. Tuh udah agak ungu tuh mukanya. Hati-hati lu. Tuh, dosa sudah mengintip di pintu. Dibiarin aja sama dia. Gas. Iya, dibunuh. Itu settlement sendiri bunyinya. Iya. Jadi menolak teguran Allah. Emang Allah pernah negur saya nggak kelihatan firman yang kita baca? Oh, saya sih jarang baca firman. Apalagi itu pendeta yang kita dengar tiap minggu, istri kita, Pak, jangan Pak. Cerewet. Tambah keras tuh hati. Jadi ini kalau hati ya. Ini saya nggak bahas banyak nih, kita bagi 6 aja ya. Gimana baginya? Nah, dosa udah keras nih. Terus apa lagi yang kedua? Nggak mau tegur. Keras. Lalu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Nggak pernah puas sama Tuhan. Terus suka nggak percaya, kayak orang Israel kan. Lapar nih. Hujan, burung. Saya kalau ke Surabaya nyari burung dara, enak banget. Enak burung dara kan, spesial. Saya pikir nih Tuhan kok suka Chinese food ya. Terus ada roti, mantau dikirim. Makan sampai kenyang, seneng. Kalau ada mujizat seneng. Dibawa ke sebuah tempat gak ada air. Aus. Gajah juga mati kalau gak dikasih minum. Aus. Komplain, marah-marah, hatinya keras. Setiap kali kita gak puas, setiap kali kita gak percaya, setiap kali kita bersungguh-sungguh, hatinya tambah keras. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, sampai selama-lamanya Tuhan tolong. Siapa di sini yang semangat dong? Wah, kalau dari tepuk tangannya sih hatinya lembut semua. Saya bisa rasakan, walau kadang perasaan suka salah. Nah, siapa yang suka nggak puas? Kan kita bapak punya anak dong. Anak kita susah kemarin kan? Udah nakal lagi susah, kita tolong nggak? Hari ini susah lagi, kita tolong nggak? Kawin akhir anak kita. Setelah nikah dia susah, telepon kita, Pak lagi susah, datang nggak kita? Datang, orang kita bapak kok. Bapak di surga lebih baik dari bapak di duniawi. Setiap kali kita nggak bersyukur, setiap kali kita nggak percaya, mana Tuhan? Keras hatinya. Itu gimana bisa growing deeper? Apalagi? Kesombongan dan kuasa. Ada orang sombong di sini? Hebat. Saya sudah duga, nggak ada. Firaun. Musa ngomongin sama Firaun, Tuhan suruh saya bawa keluar tuh orang Israel dari Mesir. Nggak bisa katanya. Tulah kan, tulahnya nggak main-main tuh. Nyamuk, lalat, borok, sampar, gelap. Macam-macam itu sampai 10. Lebih hebat dari orang Indo. Orang Indo kalau marahin anak sampai berapa? 3. Mama itu sampai 3. Mandi gak loh? Kok nggak sampai 10 pastor? Mamanya stroke. Tiap kali mama itu sampai 10. Jadi sampai 10. Ya udah deh, pergi deh. Pembawa sial. Udah dikasih pergi, dikejar. Itu Laut Merah terbelah, pasukannya habis ditelan. Kenapa sombong? Siapa Tuhan? Nggak tahu siapa saya. Keras. Lagi. Agama tanpa kasih Tuhan, itu orang Farisi. Makanya iman, pengharapan, dan kasih paling besar diantaranya adalah kasih. Mau bisa berbagai macam bahasa, kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya kata Alkitab. Gereja rajin, ngampuni, sorry. Mau, lu datang, lu cium kaki gue. Ngeri kali om. Agamanya kenceng, tapi nggak punya kasih. Ada orang sakit, nggak tergerak. Ada orang susah, nggak pengen bantu. Itu katanya hati keras. Kok pembukaannya sudah keras, pastor? Iya, ini baru pembukaan.
Lalu keraguan iman murid Yesus. Bapak Ibu suka ragu gak? Itu mah pendeta ngomong aja, pegang mic mah ditinggal ngomong. Kita gak pernah khotbah apa yang kita gak ngalamin lah. Itu mah gak ada kuasanya. Yang pernah ragu siapa? Jangan lagi. Karena pas ragu kan normal dong. Bisa gak ya? Begitu ragu, enggak, aku percaya. Thomas murid Yesus kan, jalan bareng kan. Yesus bilang dia akan bangkit. Dia udah ngomong. Dia bilang ini, kalau saya nggak lihat tangannya yang bolong karena paku, saya masukin jari saya ke sana. Saya nggak lihat lambung yang ditusuk, saya masukin jarinya ke dalam. Saya nggak akan percaya. Datang Yesus, nih Thomas sini, nih masukin. Yesus bilang gini, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita tiap kali lihat percaya, iman kita nggak kuat. Justru belum lihat udah percaya, tuh iman. Keras deh, setiap kali ragu keras. Dengar khotbah dia tiap hari Minggu, ciung, ciung. Istrinya ngomong, ciung. Ketua sel ngomong, ciung. Suruh sendiri, ciung. Keras, gitu aja. Sekarang khotbah. Ada 3 jenis hati yang keras. Ada banyak, 3 aja hari ini. Yang pertama, hati yang mati rasa. Apa tuh artinya? Tidak peka kepada hatinya Tuhan. Tidak punya belas kasihan kepada sesama. Ada tuh anak-anak kita ya, pengennya hatinya dia aja diturutin. Nggak pernah tuh, papa saya tuh lagi mikir apa sih ya? Mama saya tuh lagi kerinduannya apa? Papa mamanya pengen ngumpul, tuh anak cucu sibuk sendiri. Saya selalu ingetin anak saya, Carisa, yuk kita ketemu opa oma, kita makan bareng. Sekarang jadi gak hidup, Dad. Kita belum makan sama opa oma loh. Telepon, opa, Ica mau ajak makan. Papa saya sama saya, kemarin anak kamu ngajak saya makan, dia bayarin loh. Gak opa, saya yang bayar. Wow, hebat juga. Sombong ya barusan ya. Keras, hatinya jadi keras. Enggak, ini kesaksian bukan sombong. Ayatnya di Markus 3 ayat 5. Ini saya kasih konteksnya ya. Ada orang sakit. Ada Yesus sama orang Farisi ahli Taurat. Aduh sakit. Mereka diam aja. Kok diam? Hari Sabat, gak boleh ngapa-ngapain. Yesus bilang ini, ulurkan tanganmu. Dalam nama Yesus, sembuh. Hari Sabat, nyembuhin orang. Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita hidup pada kebenaran terus, bagus. Tapi harus ada kasih karunianya. Kalau enggak hati kita jadi keras. Markus 3 ayat 5, ia berduka cita. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ada banyak orang agamanya mau bagus, ke gereja rutin datang, baca Alkitab datang, tapi nggak nangkep hatinya Tuhan. Hati Tuhan apa sih? Banyak yang kita nggak lakukan. Jadi kita beragama untuk kesenangan diri kita sendiri, rasanya fulfill udah beragama tuh. Matius 23 ayat 23, contoh lagi ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Bagus dong, bagus itu. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Enggak ada belas kasihan. Lihat keluarganya belum diselamatkan, lihat teman-temannya di kantor, karyawannya begitu banyak, enggak ada belas kasihan untuk mereka bisa dibawa ke Tuhan. Yang satu harus dilakukan, yang diajarkan oleh agama, dan yang lain jangan diabaikan. Contohnya siapa nih? Orang Farisi, ahli Taurat. Contohnya siapa lagi? Orang Samaria yang murah hati. Ingat gak saya cerita ada orang yang dirampok dari Yeriko ke Yerusalem, dirampok habis-habisan. Imamnya lewat,
dibiarin aja. Imam loh, berarti orang beragama. Terus orang Lewi, full timer lewat, didiemin aja. Tapi ada orang yang sederhana, nggak kelihatan mungkin orang beragama yang wow. Oh dia kan aktif. Begitu dia lihat, langsung dia samperin, lalu dia rawat orang itu sampai sembuh. Setiap kita punya belas kasihan, setiap kali hati kita tergerak menolong orang, hati kita semakin lembut. Seperti tanah yang ini. Lagi contoh, Imam Eli. Imam Eli itu punya anak Hofni dan Pinehas. Dua-duanya bandel. Namanya imam kan. Daging buat persembahan diambil sama dia. Apa? Mau ngelawan ya? Diambil. Yang wanita-wanita Asyir ditidurin sama dia. Kenapa Tuhan marah? Kamu rajin di gereja, tapi kamu gak perhatikan keluarga kamu. Beragama, tapi kasihnya gak keluar. Lama-lama hatinya keras dan Tuhan binasakan. Nah solusinya gimana sih? Kalau kita rasa iya ya, saya rajin beragama, tapi kok gak punya belas kasihan. Yang pertama, minta Roh Kudus melembutkan hati kita. Doa tiap pagi, Roh Kudus lembutkan hatiku, supaya aku bisa punya hatimu. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah makanya kita setahun 3 kali itu ngadain New Life, boleh tolong ditayangkan gak? Nah ini ada New Life, saya ikut ini 38 tahun yang lalu. Habis itu sampai sekarang hatinya gak bisa tahan lihat orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang pernah ngikut ini di jamaat Tuhan ngikut New Life lagi. Contoh, saya kan kalau sebelum New Life saya suka salam-salaman sama orang. Adek kan masih muda, kayaknya umur 18, 17. Ini sekeluarga, oh bukan om katanya. Ini teman-teman saya, banyak sekali, iya 9 orang. Aku kan ikut New Life yang lalu. Terus aku di jamaat Tuhan, aku ajak 9 temanku ikut semua. Itu bukan hanya satu grup tuh yang saya ketemuin. Kenapa? Hati mereka di jamaat Tuhan, dikasih roh yang baru, dikasih hati yang taat, hati yang baru. Usul saya gini deh, ikut New Life. Beneran, itu merubah saya. Dan banyak orang-orang yang gak jadi pendeta, tetap pengusaha, tetap profesional, tapi hatinya tuh meluap oleh belas kasihan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, belajar melayani. Mulai daftar di gereja ini kan banyak kesempatan. Mau asyir, mau di senior fellowship, cuma sebulan sekali. Aku ikut dong jadi asyir. Saat jadi asyir ya, kita di salaman. Selamat datang di Gilgal. Lihat orang kayak kursi roda, aduh Tuhan terima kasih ya. Aku masih bisa berdiri, umurnya sama kayak dia 80. Aku masih kuat. Lihat orang yang udah sakit, lihat orang yang bermasalah. Pokoknya kalau orang melayani, hatinya jadi lembut. Saya mana ada dulu. Itu kemarin saya posting di IG. Istri saya kan di Q&A. Suami saya dulu galak, sangar. Sekarang tweety artinya. Belum doain orang, belum doain. Belum dia nangis, saya nangis dulu. Itu kenapa? Karena saya belajar melayani. Belajar dengerin orang. Suami ngomong didengerin, istri ngomong didengerin, anak ngomong didengerin, mantu ngomong didengerin. Udah lu diam, mama yang ngomong. Jangan, justru kita harus dengerin mereka. Kadang-kadang ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan. Anak kita keras, belajar dengerin mereka, belajar layani mereka, hatinya jadi lembut. Lalu apalagi? Mulai belajar nolong orang lain. Makanya nilai kita salah satunya kan adalah serving ya. Saya ngajarin kalau ketemu orang gini, apa kabar? Kalau Kristen jawabnya luar biasa, belum tentu. Tanya suamimu gimana? Kamu sehat? Papa mama baik? Anak-anak gimana? Yang kecil gimana? Udah lulus belum? Nah itu tuh masalahnya, pinter, cuma bandel, ampun kayak papanya nih gitu. Nah jadi jangan apa kabar luar biasa terus kita selesai, jangan. Yang kedua, oh gitu, apa yang saya bisa bantu? Udah deh sis, doain aja. Oke, saya doain. Biasanya pulang lupa nggak didoain. Doain, oke, yuk kita doa. Langsung di situ doa. Wah, itu jemaat Gilgal. Tuh hatinya lembut, hatinya langsung lembut. Apa kabar?
Apa yang bisa dibantu, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa doakan. 3 hal itu melatih hati kita lembut. Ayo, kita pemimpin perusahaan, kita bisnis, kita mahasiswa. Pernah nggak nanya itu sama orang? Geli pastor nggak bisa keluar, mulai. Nanti hatinya lembut. Habis itu apa? Melekat sama Tuhan. Hati orang baik, main sama hatinya jahat, jadi jahat. Hatinya dengki, main sama orang dengki, jadi dengki. Hatinya busuk, jadi busuk. Kita harus dekat sama Tuhan. Makanya saya nulis buku The Art of Worship itu, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin mirip sama Tuhan. Hatinya lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang menolak kehendak Allah. Kayak gimana sih itu? Jadi dia tuh keras kepala dan selalu mencari pembenaran diri. Tuhan adalah kebenaran, tapi dia suka merasa lebih benar dari Tuhan. Oh, nggak bisa gitu dong Tuhan. Gimana ceritanya sih saya harus ngalah? Gimana caranya saya harus mengampuni? Tuhan nggak pernah sih ngalami kayak gitu. Tuhan dibalikin sama dia. Lama-lama keras tuh hati. Markus 10 ayat 2 sampai 5. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ayat 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Anak-anak, semakin kita lawan tuh orang tua, mami kuno, papi mah nggak tahu, papi mah nggak gaul, semakin keras loh. Papi memang nggak sepintar kamu, cuma dia jalan lebih dulu dari kamu, dia penuh dengan hikmat Tuhan, gitu. Contoh ya, saya kan kadang suka travel ya, kadang diajak sama yang jemput saya pelayanan, nyebrang kan. Saya bilang boleh nyebrang sini. Udah nggak apa-apa, kita harus jadi orang lokal nyebrang. Tapi di hati saya harusnya kan nggak boleh. Kalau ada anak saya, kosong nih Cak, udah pada bilang, jangan Dad, masih merah Dad. Gitu. Itu hal-hal kecil yang buat hati kita keras. Ijo dulu, pelan sepi. Kita kayak orang bego ijo. Ijo Dad, baru nyebrang. Kadang-kadang kita mulai membenarkan diri sendiri itu hal-hal yang kecil. Mana ada orang dagang gak bohong. Itu kan Yesus dulu di zaman kuda. Kalau kita gak bohongin orang, kita dibohongin orang. Mana ada zaman sekarang yang kembalikan perpuluhan dengan benar. Mana ada zaman sekarang pacaran kudus, DP dulu. Mana ada cowok yang gak jajan di luar. Ada gak? Wah, aku jadi takut nih. Jadi kalimat-kalimat mereka gini nih, Kristen. Dah biarin aja lah, semua juga gitu, nggak apa-apa lah. Nah waktu kita mulai biarin aja lah, nggak apa-apa lah, kita nggak sadar hati kita semakin keras. Firmannya masuk, tapi yang kita hidupi kebenaran diri sendiri. Solusinya gimana? Belajar taat dalam hal kecil. Hal kecil aja. Orang kan dicolong tuh duitnya di perusahaan kecil, 1 juta nggak ketahuan, 10 juta nggak ketahuan, bang 10 miliar. Kapal kan nggak langsung lubangnya gede, langsung ketahuan. Kapten, lubangnya gede nih 10 meter. Oh ya kita jangan ya, lubangnya kecil tuh kapal bocor. Makanya untuk mulai taat kecil aja. Masuk ke bioskop dilarang membawa minuman dari luar, dimasukin ke jaket tau nggak? Satpam nggak tahu, Tuhan tahu. Sekarang kan di beberapa pesawat udah boleh nyalain handphone, ada wifi. Tapi kalau ada pesawat yang masih konservatif, tidak boleh menyalakan handphone sebelum turun. Orang baru bilang, bolanya keluar tuh, udah nengkring. Isi sel, siapa tuh? Gitu. Kebiasaan di gereja, siapa tuh? Mana saya tahu siapa yang udah nyalain handphone. Belajar taat dalam hal kecil. Yang kedua, belajar bertanya apa yang menyenangkan Tuhan.
Kita kalau punya anak ya, kita ngomong A, dia ngomong B. Kita ngomong B, kita ngomong C. Kesel gak jadi orang tua? Gue lahirin lu, gue sekolahin lu, so pinter pengennya ngomong gitu. Cuman kepahitan tuh anak. Orang tua selalu nyenengin anak dari kecil. Dia gak ngerti aja gitu udah emosi. Nang ning, nang ningku. Nah, suami bilang ngapain lu? Enggak, lagi main sama anak. Nang ningku. Terus lagi nih. Haryanto bilang papanya makan ikan kembung, anaknya ikan salmon. Papanya sekolah yang biasa, anaknya sekolah, bukan sekolah luar biasa ya. Maksudnya kirim ke luar negeri, luar angkasa. Gak apa-apa, papa dalam negeri, yang penting gini. Orang tua tuh berkorban. Pengen nyenengin anak, tapi gak banyak anak pengen nyenengin orang tua. Di zaman sekarang, kenapa? Kan saya ketemu orang tua. Pak, dulu waktu ngejar anak saya, Pak. Hah? Udah gitu. Hah? Ajak main catur, bawain martabak, Imlek aja gak nongol, pastor. Aduh. Tolong ya anak-anak ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, kasih dulu deh yang kelihatan. Gak ada amin nih dari tadi, udah tinggal 7 menit lagi mau selesai. Dibawa jalan, dibawa makan. Orang tua tuh senangnya apa? Main sama cucu. Kitanya sih biasalah. Dibawa pergi bareng, itu bagus. Nah, ke Tuhan gampang, nanyanya gini. Karena udah biasa sama orang tua Tuhan. Tuhan tuh berkati aku luar biasa Tuhan. Apa sih yang bikin Tuhan seneng? Gitu. Coba, lama-lama hatinya lembut. Jangan selalu kalau ngomong sama Tuhan, mintanya apa yang Tuhan bisa bikin kita senang. Apa sih yang bikin Tuhan senang? Yang ketiga, melepaskan pengampunan. Ada orang hatinya keras karena dia sama Tuhannya dia nggak ngampunin. Waktu next saya keguguran, waktu Tuhan biarin saya bangkrut dia salahin Tuhan. Yang salah kita. Waktu pacar aku diambil orang, karena apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kalau kita ngikat, itu tambah keras hati kita. Dilepaskan. Dilepaskan. Dan yang terakhir, sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Hati yang sulit percaya. Ini orang kuat dalam logika. Sekolahnya kepintaran. Dan yang paling heran lagi, sekolahnya gak pinter. Tapi dia merasa pinter sekali. Logika. Markus 16. Ayat 11 dan 14. Ini poin terakhir saya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kegigilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Orang-orang itu selalu ngomong gini, mana bisa? Mana mungkin, mana bisa, mana mungkin, udah umur segini, mana bisa datang jodoh, bisa, mungkin, semuanya bilang bisa, mungkin. Waktu kita belum seperti sekarang, dengerin firman Tuhan ya, sampai ke sana nih, Tuhan akan bawa kamu kepada bangsa-bangsa. Ya di Jakarta aja gak ada yang kenal, siapa yang tahu Johan Mogi, gak pernah kepikir. Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Saya itu cuma sedikit kelebihannya tuh kalau Tuhan ngomong, saya bilang gini, oke Tuhan, siap Tuhan, gitu doang. Akan ada banyak orang akan datang belajar berbondong-bondong. Ya mau belajar apa, gereja segini-gini doang. Setiap tahun itu berapa banyak orang datang belajar ke kita. Nanti Church Leaders Conference nih bulan apa tuh? November, udah hampir 1.000 orang tuh yang daftar. Kamu akan menjadi banyak bapak, bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Sekarang kemana-mana orang bilang, nah kenalin mentor saya. Ini my pastor. Saya gak pernah minta ngebapain banyak orang. Kalau dulu saya jawab Tuhan, mana bisa, mana mungkin. Siapa yang di sini masih punya mimpi dan kerinduan dalam kehidupan? Jangan pernah ngomong, mana bisa, mana mungkin. Setiap kita ngomong gitu, nih hati kayak semen.
Solusinya gimana kalau hati kita udah keras seperti gitu? Bangun iman kita lewat mendengarkan firman Tuhan. Karena untuk bisa percaya kan perlu iman. Iman timbul dari mana? Dari mendengarkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhannya seminggu sekali, imannya mingguan. Dengar firman Tuhan tiap hari, kan treadmillan kan. Treadmill, kalau pedal sih nggak bisa dengar firman ya. Keputus-putus. Kan naik sepeda, jalan pagi, pasang tuh earphone, dengar firman. Tubuh sehat, iman bangkit. Di mobil macet, pada marah-marah. Di pesawat, tuh download terus. Jangan hanya film-film Korea, film-film Cina. Khotbah-khotbah di download. Dengar kesaksian orang lain. Saya paling senang dengar kesaksian. Jadi kalau ketemu orang gini, oh iya gitu ya. Kamu tuh lahir baru kapan sih? Gimana ceritanya bisa kenal Tuhan gimana? Sharing dong. Yang sharing dia, saya datang untuk melayani, saya dikuatkan. Aduh thank you banget ya kesaksiannya, imanku bangkit lagi. Daripada ceritain orang lain, mending ceritain kesaksian. Harusnya amin tuh, bagus sekali poin tadi. Daripada dengerin cerita orang lain, terus kalau gosip nih, terus. Masa, karena gue juga udah duga orang yang begitu. Ya kan, bener kan terbuktikan. Mendingan denger firman. Melangkah mempraktekkan iman. Saya tuh walaupun belum bisa step gede, saya belajar dikit aja. Dikit ya. Saya sekarang lagi belajar hitung kalori nih. Udah mulai longgar nih jasnya. Belum bisa banyak, gagal. Kemarin ke Bali pengen acai berry, makan acai berry 750 kalori. Tapi aku ngaku dosa. Dikit aja. Karena lama nyampe gitu. Udah gak percaya, gak mau melangkah. Enggak, lu aja, gua enggak. Gua bantu aja. Jangan melangkah. Yuk mulai berani, ayo. Yuk mulai ini, ayo. Yuk kita kunjungan, ayo. Mulai aja. Gitu. Ya gak amin, aku terus sampai pulang nih. Dikit-dikit aja. Hubungan udah dingin ngomong I love you, panggil lagi sayang. Di situ mau makan, jangan ganti sayang. Yang terakhir, renungkan kebangkitan Yesus. Yang mati aja bangkit, masa anak kita gak bisa berubah? Yesus yang mati aja bangkit, masa anak kita gak bisa dapat jodoh? Yang mati aja bangkit, masa gak bisa dapat kerjaan sih? Saya tutup, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah mengalir kehidupan. Tuhan memberkati.